Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sambut keutamaan bulan Zulhijjah dengan amalan istimewa ini, Masya Allah ya. Kita akan sikapi, ini luar biasa nih. Cuplikan bocah sempatkan baca Al-Quran di kereta tuai pujian netizen. Yuk. Viral di media sosial, momen seorang bocah yang membaca Al-Quran di dalam kereta. Mulanya, video tersebut hanya menampilkan seorang penumpang yang meminta kondektur untuk meminta menurunkan kardus yang ada di kabin sehingga tidak membahayakan. Namun, justru fokus teralihkan ketika terdapat sosok bocah yang tengah fokus murojaah Al-Quran di tengah perjalanan kereta. Sontak saja warganet merasa kagum dan memuji bocah tersebut. Ya Allah nikmat ya, mudah-mudahan anak kita seperti itu semua ya. Amin, dan mudah-mudahan istiqomah, Ya, istiqomah, gampang disuruh ngaji. Baik guru yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala ini sekarang kan Al-Quran ada yang digital. Ya. Ya ini gimana menyikapinya? Pertama itu pertanyaannya mungkin. Yang kedua, ada nggak di bulan Zulhijjah ini ayat atau surah utama yang harus kita baca? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib Muhammad, Habib Nabil, Habib Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم Maka kebaikan selanjutnya yang bisa kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini, yang mana hari yang paling agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh di dalamnya, adalah dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, mempelajari Al-Quran. Maka bagaimana tahapan-tahapan daripada tadabbur Al-Quran ini? Maka dijelaskan salah satu tahapan awal dalam tadabbur Al-Quran adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang raja berbicara kepada rakyatnya, maka sang rakyat akan fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang raja. Kita dipanggil oleh seorang raja, maka kita berbicara dengannya, mestilah kita takut untuk berbicara dengannya. Mestilah kita tunduk patuh dengan apa yang dibicarakannya. Mestilah kita mendengarkan dengan seksama kalau kita tidak ingin dihukum oleh sang raja tersebut. Maka yang pertama dalam hal memuliakan Al-Quran ini, yakinilah bahwa ini adalah firman Allah. Jangan dianggap Al-Quran itu hanya sebagai mantra. Al-Quran itu hanyalah dibaca pada saat seremonial anak mau nikah baru sibuk cari qori. Ustadz bisa jadi qori? Enggak, anak saya mau akad nikah baru buka Al-Qurannya. Jangan Al-Quran ini hanya dijadikan sebagai mahar pernikahan, seperangkat alat sholat dan satu mushaf Al-Quran misalnya, tapi tidak pernah dibuka sang Al-Quran tadi. Maka ketika ingin mentadabburi Al-Quran, baik itu Quran digital ataupun Quran mushaf, sekalipun Quran mushaf jauh lebih utama. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW Al-Quran sudah ditulis, hadis Nabi SAW tidak ditulis, tapi Al-Quran ini ditulis di pelapa kurma, di kulit-kulit binatang yang sudah dikeringkan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menulis daripada ayat-ayat Allah yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakini bahwa ini adalah firman Allah. Setelah kita yakini, maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka dengarkan dengan seksama. Jangan sampai ayat Al-Quran hanya dipakai sebagai pengiring dalam perjalanan kita keluar kota. Di dalam mobilnya diputar ayat Al-Quran, tapi sang supir ngobrol sama istrinya yang ada di sampingnya, sang anak ngobrol sama bapaknya yang ada di belakang. Tidak ada yang mendengarkan ayat tersebut dengan seksama, hanya sebagai lewat saja. Bahkan ada yang menjadikan ayat Al-Quran hanya sebagai pengantar tidurnya. Kalau susah tidur, dia putar Al-Quran di sampingnya, putar surah Yasin.
baru sampai ayat ketiga sudah ketiduran. Subhanallah. Maka didengarkan dengan saksama. Ini perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan, mulailah kita memperdengarkan. Isma' wa tasmi'. Dengarkan, perdengarkan bacaan kita. Itu adalah teknik mempelajari Al-Qur'an supaya kita bisa cepat membaca Al-Qur'an, bisa dengan lancar, bisa dengan tartil, yaitu memperdengarkan bacaan kita kepada guru Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Kalau masalah keutamaan semuanya pasti utama ya guru untuk Baik dibaca ya? digital ataupun mushaf. Kalau Al-Qur'an itu di HP sudah dibuka aplikasinya, maka dihitung juga sebagai mushaf. Jangan basuh kamar mandi, jangan diletakkan di lantai. Kenapa? Karena udah hukum mushaf dia. Kalau aplikasinya terbuka. Berarti begitu dibuka maka handphone jadi Al-Qur'an. Jadi pastinya. Al-Qur'an. Masya Allah. Terima Siap. kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita masuk lagi dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya lagi? Yang sini masih pengen kayaknya. Masih pengen nanya Bu? Yang tadi belum tuh kasih. Tadi pertanyaannya ditahan dulu ya karena deketan yang bawah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya para habaib. Iya. Saya mau bertanya kepada Habib Muhammad. Oh siap. Apakah benar di bulan Zulhijjah ini bulan harus banyaknya bertaubat? Emang benar di bulan Zulhijjah ini diterimanya taubat? Baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, tepuk tangan dulu buat Ibu dong. Baik ya Habibie silahkan. Baik. Izin Habib Nabil, Ustadz Syam, Habib Ali, artinya taubat. Makanya ada pertanyaan orang-orang yang sering menyalahkan. Kok taubat itu harus di bulan Dzulhijjah sih? Siapa bilang? Kan begitu. Al-waktu idza kana afdal wal amal bi afdal. Waktu itu, kalau memang waktu itu terkategori afdal, maka orang yang beramal di waktu yang afdal tersebut, maka amalnya juga afdal. Jadi jangan sebentar-sebentar ini bid'ah. Nggak ada dalam hadis orang yang bertobat masuk neraka tuh nggak ada, walaupun tidak ada kalimat misalnya, oh bertobatlah kalian di bulan Dzulhijjah misalnya. Tapi karena ini bulan Dzulhijjah, bulan yang afdal, bulan yang mulia, bulan yang sangat dimuliakan. Contoh misalnya, maaf-maafan, misal contoh nih. Maaf-maafan habis Idul Fitri. Kan kita Idul Fitri itu suka maaf-maafan. Betul atau tidak? Bu, Bek, ini jilbab udah lunas? Belum. Ya. Artinya kalau seperti orang contoh misalnya maaf-maafan bulan Idul Fitri. Walaupun nggak ada anjuran misalnya maaf-maafan di hari Idul Fitri. Kenapa ngambil momen kita maaf-maafan Idul Fitri atau Idul Adha? Orang pada saat itu lagi hatinya khusyuk. Pada saat itu lagi hatinya hadir. Pada saat itu lagi menangis. Momen yang sangat hebat. Mungkin kalau di hari-hari yang lain masih amarahnya itu masih tinggi. Tapi ketika di hari yang mulia tersebut amarahnya meredah, momen yang tepat untuk dia minta maaf yang mungkin tadinya di luar Idul Fitri nggak dimaafkan, waktu di Idul Fitri atau Idul Adha karena hatinya lagi bertakbir, bertahmid, bertahlil, maka dia gampang untuk memaafkan. Nah begitu juga di hari-hari yang mulia ini bertaubat itu kapan saja. Kita ini sangat dianjurkan untuk bertaubat kapan saja. Wabil khusus di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang hebat, di antaranya di hari-hari Dzulhijjah yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, man amila bih, siapa orang yang beramal di hari-hari tersebut yang mulia-mulia tersebut kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan agrab bil gabul. Artinya orang yang beramal di hari-hari yang mulia itu lebih dekat diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu juga sangat dianjurkan kapan saja dan wabil khusus di hari-hari yang mulia, seperti juga ada syaratnya. Taubat itu nanti sajalah. Artinya nanti saja kalau Idul Fitri atau bulan puasa baru saya taubat. Ini yang salah.
oh nanti saja kalau bulan Dzulhijjah nanti saya bertobat. Itu salah, kenapa? Tidak ada orang yang menjamin umur dia sampai bulan puasa. Nggak ada orang yang bisa menjamin umur dia sampai bulan Dzulhijjah. Makanya taubat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampai Allah itu nggak pernah ngejaz. Kita ini ngejaz, kita manusia, kan panitia neraka banyak sekarang. Ya, artinya ngejaz orang, oh ini neraka, amal ini neraka. Allah saja nggak ngejaz. Dikatakan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfus. Katakan, wahai Muhammad, katakan sama orang yang banyak dosa. Dosa kita banyak gak? Banyak. Dosa kita banyak gak? Banyak. Kelihatan. Iya. Iya. Artinya katakan sama orang-orang yang banyak tersobat tersebut, jangan pernah putus asa. Kata Allah, sini aku peluk dari rahmatku, dengan rahmatku jangan pernah putus asa. Tapi juga ada syaratnya. Jadi dikatakan taubat itu punya 4 syarat. Syarat yang pertama nadam, menyesal dengan segala perbuatannya. Nyesalin kita nih di bulan Dzulhijjah nih. Bulan yang lain taubat juga, apalagi di bulan Dzulhijjah. Nyesel kita apa sebuah perbuatan kita. Yang kedua igla, menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. 1, menyesal. 2, menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. Yang ketiga azam. Apa itu azam? Niat betul dari diri kita untuk tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah yang keempat, wabil khusus di bulan Dzulhijjah. Kalau kita punya salah sesama manusia, ayo berusaha untuk minta maaf. Ya Allah, jadi ada keutamaannya ya Bib ya. Tapi jangan ditungguin kalau Kesel misalnya. jadinya ya. Ke bawah saya. Baik, terima kasih ya Habib ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk, biar semangat yuk. Baik, kita kasih kesempatan lagi ya. Siapa lagi yang mau nanya? Yang sini udah gantian. Yang mau nanya siapa yang sebelah kanan, coba nunjuk lagi. Oh iya, baik. Silakan Ibu. Terima kasih. Iya, Ibu jangan kedepanan sayang, di sini sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu, cincinnya Masya Allah. Awas, jangan deket-deket gak fokus guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesalina Usman dari Majelis Taklim Simpor Belitung. Iya, boleh tepuk tangan dulu yuk. Tanya dong Ustadz. Iya. Izin, saya mau bertanya kepada Habib Nabil. Iya. Masya Allah, baik. Silakan. Habib, gimana sih Rasulullah dan para sahabatnya mengisi bulan Dzulhijjah? Masya Allah. Apakah sama dengan bulan suci Ramadan? Masya Allah. Yang saya tanya itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan cara bicara, Masya Allah Umi. Terima kasih pertanyaannya. Berkah selalu Umi, salam sama keluarga. Ya Habib silakan ilmunya. Baik. Izin Habib Muhammad dan juga Ustadz Syam, para guru sekalian, ibu yang bertanya dari Bangka Belitung. Dan juga para pemirsa Islam itu Indah, Trans TV dimanapun berada. Jadi tadi pertanyaannya, apakah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya di awal Dzulhijjah itu sama dengan apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan. 10 hari awal, 10 hari akhir Ramadan. Apa sama apa enggak? Jadi begini, jawabannya adalah yang dilakukan Nabi apa? Pertama berpuasa. Gitu ya, berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Nabi Muhammad SAW hadisnya sahih itu berpuasa sampai 9 hari di awal Dzulhijjah. Ya. Lalu apalagi berpuasa tarwiyah dan juga Arafah, itu yang khusus. Oh saya nggak sanggup Bib untuk 9 hari. Ya kalau gitu tarwiyah dan Arafah, tanggal 8, tanggal 9 puasa. Jadi yang pertama dilakukan Nabi SAW adalah berpuasa. Lalu kemudian apa lagi? Lalu haji.
Tadi saya sampaikan ya tahun ke-6 Hijrah disyariatkan untuk haji. Maka Rasul SAW berhaji pada tahun ke-8 Hijrah. Yaitu yang disebut haji wada. Artinya apa? Kita kalau mampu haji gitu ya di bulan Dzulhijjah khususnya di awal. Kemudian apalagi yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya adalah membaca Al-Quran. Bahkan kata para ulama salah satu ayat itu turun di awal Dzulhijjah yaitu surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sampai ayat itu turun juga di awal Dzulhijjah. Lalu kemudian apalagi yang dilakukan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya berkurban, ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan barang siapa yang kaya mampu lalu dia tidak berkurban jangan yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat saya, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita kalau kita mampu berkurban, ya. Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah muakkadah. Ada juga mazhab yang menyatakan wajibnya berkurban berdasarkan hadis tadi. Artinya apa? Laksanakan kurban kalau kita mau. Semua amal soleh. Jadi apa saja Ibu, ya sedekah tadi saya katakan, baca Quran atau apa. Bahkan para ulama menyatakan bahwa bukan hanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang sebelumnya juga gitu. Sayyidina Adam alaihissalam diterima taubatnya itu juga di awal Dzulhijjah, gitu ya. Kemudian ketemu dengan Sayyidatina Hawa itu juga di awal Dzulhijjah, maka disebut Arafah itu adalah tempat ketemunya Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa. Jadi Nabi sebelumnya juga begitu, awal Dzulhijjah itu ibadah. Nabi Ibrahim mendapat perintah nyembelih putranya kapan? Awal Dzulhijjah. Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji, ya, sampai di Quran disebutkan wa arina manasikana wa tub alaina. Kapan? Awal Dzulhijjah. Nabi Yunus diterima taubatnya juga awal Dzulhijjah. Nabi Musa itu lahirnya tanggal 5 Dzulhijjah. Nabi Isa lahirnya tanggal 4 Dzulhijjah. Dari semua ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa mulianya awal Dzulhijjah itu. Bahkan disebutkan turunnya Hajar Aswad itu juga di awal Dzulhijjah. Dari surganya Allah diturunkan ke bumi. Nah oleh sebab itu kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, ayo lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Bantuin orang, ya, kemudian hatta misalnya cuma senyum, perbanyak ya ketika ini, cuma senyumnya jangan senyum sendiri ya Bu. Nanti orang wah ini sehat apa sakit katanya. Kalau ketemu orang ya kita senyum, itu tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau senyum di hari biasa itu pahalanya biasa, kalau di awal Dzulhijjah luar biasa pahalanya. Apapun. Jadi semua pekerjaan yang baik, apa itu membaca Al-Quran, apakah berzikir, apakah puasa, apakah sodakoh, apakah membantu orang lain, apakah cuma tersenyum, seluruhnya kita perbanyak di awal Dzulhijjah ini. Nah sekarang hari ini, itu Habib Ali, hari ini nih kita sudah tinggal mungkin 6 hari lagi untuk sampai 10 Dzulhijjah. Masih ada 6 hari, yuk kita manfaatkan untuk beramal soleh. Banyak-banyaknya ya Guru ya. Masya Allah. Terima kasih Guru ilmunya. Sama-sama. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Udah tambah banyak ilmunya kita ya. Tinggal diamalin nanti ya. Nah baik, masih kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa lagi mau nanya? Sini lagi aja dulu ya. Tadi yang sebelah sana udah. Baik Ibu silakan, boleh berdiri. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Juraida dari Majelis Taklim Simpor Belitung. Boleh tepuk tangan dulu? Silakan Umi. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan bertanya ini ya. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Oke. Siap Ibu. Ustadz Syam, apakah benar bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang? Nah, kalau ternyata kita membela diri karena kita diperangi, apakah masih tetap tidak boleh? Seperti saudara-saudara kita yang di Palestina.
Terima kasih. Sama-sama. Hanya itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, terima kasih. Silakan guru. Baik, mohon izin guru kami Nabiul Habib Muhammad, Habib Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang paling mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 bulan ini ada 1 bulan yang paling mulia lagi yaitu Dzulhijjah. Dari 30 hari Dzulhijjah ada 10 hari yang paling mulia yaitu di antara 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dari 1 sampai 10 Dzulhijjah ada 2 hari yang paling mulia yaitu hari Arafah dan juga hari raya Idul Adha. Dan dari 2 hari ini ada 1 yang paling mulia, walayalin ashar wasyaf'i wal watar, yang genap dan yang ganjil. Maka kata ulama, karena yang genap disebut duluan, maka yang paling mulia adalah tanggal 10 Dzulhijjah yaitu hari raya kurban. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan daripada 10 awal bulan Dzulhijjah ini dan bulan-bulan ini, karena ternyata kalau ditanyakan tentang peperangan, ada bulan haram disebut karena haram berperang di dalamnya. Kenapa disebut bulan Dzulqa'dah? Dari kata qa'ada. Kenapa orang disebut duduk pada saat itu qa'ada duduk? Karena pada saat itu disebutkan orang-orang jahiliyah mereka akan duduk diam meskipun pembunuh ibunya lewat di depannya. Jadi misalnya ibunya dibunuh oleh seseorang, karena itu adalah bulan haram, maka mereka akan menahan diri untuk tidak membalas orang ini karena ini adalah bulan yang haram untuk melakukan peperangan. Tapi itu pada saat tradisi jahiliyah turun Al-Qur'an, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Tidak boleh memang berperang. Kalau perang itu adalah talabi, mencari peperangan, memulai. Tapi ada yang namanya perang difai. Apa itu? Perang membela diri. Maka saudara-saudara kita di Palestina, termasuk baginda Nabi SAW, pernah juga melakukan peperangan di bulan Dzulqa'dah. Udah masuk bulan haram, pada saat itu selesai perang Ahzab, ternyata ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Salah satu suku Yahudi pada saat itu berkhianat sama Nabi SAW, membunuh orang-orang muslim, maka disuruh Nabi sama Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat untuk membalasnya, sedangkan itu adalah bulan haram. Jadi untuk pembelaan diri ataupun membalas itu boleh saja dilakukan di bulan-bulan haram. Yang tidak boleh itu adalah memulai peperangan. Wallahu ta'ala alam. Iya baik ya, udah jelas. Jadi kalau misalnya kita benar-benar nggak perang bisa dimanfaatkan sama musuh ya. Iya, subhanallah. Wah ini bulan haram nih, kita perangi dia, nggak bakal balas. Nggak bakal balas ya. Siap. Baik, terima kasih guru ilmiah, tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, siapa lagi yang mau nanya? Semangatnya kurang nih. Siapa lagi yang mau nanya? Yang sini udah dulu ya, sini dulu. Yang di atas yang belum ya tadi ya. Baik, silakan Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami Ibu Elia. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Elia dari Majlis Ta'lim Simpor Belitung. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Oke, pertanyaannya Bu. Pertanyaan ini akan
ajukan kepada Habib Muhammad Sahab. Habib Muhammad, siap, Masya Ibu. Allah ya Habib. Pak Habib, Ya, sekarang kita tahu di bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Bulan yang keutamaannya kita adalah melaksanakan ibadah haji. betul. Bagi kami yang belum melaksanakan ibadah haji, adakah keutamaan itu yang dapat kami lakukan setara dengan melaksanakan ibadah haji? Mungkin Masya itu Allah. Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Keren banget pertanyaannya Umi. Silakan ya Habibi. Baik. An Anasin radhiyallahu taala anhu wa arda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah berkata kepada orang yang berbakti kepada orang tuanya. Artinya semua ibadah tadi disampaikan sama guru-guru kita, semua ibadah di bulan Dzulhijjah sangat bermanfaat. Tapi di antaranya Nabi katakan antal hajj wal mu'tamir wal mujahid bibirriha. Kau akan mendapatkan pahala haji, kau akan mendapatkan pahala umroh, kau bahkan mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berbakti kepada ibumu. Ya, ketika engkau berbakti kepada ayahmu. Jadi pahalanya sangat besar. Nah, pahala juga yang sangat besar itu dikatakan Arafah ini hari yang mulia. Di antara pahala haji juga pahalanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW, riwayat Abbas bin Mirdas, karena Nabi SAW, Nabi itu hajinya sekali. Kalau orang yang biasa seperti kita orang awam, itu hajjil mabrur yashfa' fi arba'mi'atin min ahli baiti. Haji yang mabrur itu bisa memberikan syafaat bagi 400 keluarganya. Fakaifan Nabi. Lantas bagaimana hajinya Nabi? Nah, waktu Nabi datang ke Arafah itu, hari yang mulia, hari yang afdalul ayyam fi dunya, hari yang paling afdal di dunia. Sampai Imam Nawawi mengatakan siapa orang yang menyangka di hari tersebut walaupun kita nggak berangkat haji Bu. Kita ini tidak berangkat haji. Pahalanya bisa nggak dapat ampunan seperti orang-orang haji, setara dengan orang haji. Maka dikatakan siapa orang yang menyangka di hari Arafah tersebut kita nih yang tidak haji tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka sangkaan kita tersebut dihitung dosa. Ya, karena itu hari yang mulia. Kenapa? Karena Nabi SAW itu berdoa di hari Arafah itu sampai Nabi nangis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang diminta sama Nabi? Demi Allah, Nabi nggak minta panjang umur. Nabi tidak minta banyak uang. Coba kalau ibu-ibu umroh nih, insya Allah haji. Pertama kali lihat Ka'bah, apa yang ibu doain? Ya Allah, gantikan uangnya. Minta duit dia. Artinya, jadi Nabi itu minta buat apa? Minta supaya umatnya diampunkan Ya oleh Allah, Allah. amin ya Allah. Maka Amin, amin. malaikat dapat Nabi dapat wahyu dari Allah, maka di hari Arafah tersebut umat Nabi Muhammad semuanya diampunkan. Yang haji, yang tidak haji. Amin ya Allah. Waduh ibu udah senyum-senyum tuh ya. Terpuaskan ya Bu ya jawabannya ya Masya Allah. Terima kasih Habib Baik. ilmunya. Baik, Alhamdulillah pemirsa di rumah kita masih akan bahas lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.